Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas materi energi yang akan dibahas oleh Natasha, Tiwara, dan Sulistiani. Energi. Dalam ilmu fisika yang dimaksudkan dengan energi yang berhubungan dengan usaha adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi memiliki manfaat luar biasa bagi kehidupan jika terjadi perubahan pada bentuk energi. Contoh energi listrik menjadi energi cahaya, sehingga dapat menerangi ketika gelap malam. Berbagai sumber energi dapat dimanfaatkan secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada benda karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuannya. Biasanya, ketinggian benda diukur dari permukaan tanah. Dari pengertian tersebut, kita bisa tahu bahwa benda yang diam namun berada di ketinggian tertentu maka akan memiliki energi potensial. Sedangkan benda yang bergerak namun tidak memiliki ketinggian maka tidak memiliki energi potensial. A. Energi potensial gravitasi. Salah satu jenis potensial yang energi potensial gravitasi. Secara sistematis, energi potensial gravitasi dinyatakan EP sama dengan M dikali G dikali H. Keterangannya, EP sama dengan energi potensial gravitasi, satuannya adalah Joule. M sama dengan massa benda bumi, satuannya meter per sekon kuadrat. H sama dengan ketinggian benda terhadap acuan. Contoh pertama, sebutir kelapa berada pada ketinggian 8 meter dari atas tanah. Jika massa kelapa tersebut diperkirakan mencapai 3 kg, tentukanlah energi potensial kelapa terhadap tanah. Penyelesaian diketahui H sama dengan 8 meter, M sama dengan 3 kg, G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Ditanya, EP. Jawab, EP sama dengan M dikali G dikali H sama dengan 3 kg dikali 9,8 meter per sekon kuadrat dikali 8 meter sama dengan 235,2 Joule. Jadi, energi potensial kelapa sebesar 235,2 Joule. B. Energi potensial pegas. Energi yang diperlukan untuk merenggangkan dan menekan gas. EP sama dengan 1/2K buka kurung delta X pangkat 2 sama dengan 1/2 dikali K dikali X pangkat 2. Di mana EP sama dengan energi potensial gravitasi dengan satuan Joule. K sama dengan konstanta pegas dengan satuan Newton per meter. Delta X sama dengan perubahan panjang pegas dengan satuan meter. Yang kedua, simak pembahasan contoh dari soal nomor 2. Sebuah pegas dengan panjang 30 cm digantung pada statif. Jika pada ujungnya pegas diberi beban dengan massa 1 kg, panjang pegas berubah menjadi 35 cm. Selanjutnya, pegas disimpangkan sejauh 8 cm. Tentukan energi potensial pegas yang disimpangkan sejauh 8 cm.
Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang penyelesaiannya. Yang pertama diketahui X1 sama dengan 30 cm, X2 sama dengan 35 cm, M sama dengan 1 kg, dan X sama dengan 8 cm. Dan ditanya EP. Jawab, K sama dengan F dibagi delta X sama dengan MG dibagi X1 dikurang X2. Sama dengan 1 kg dikali 9,8 meter per sekon pangkat 2 dibagi 35 dikurang 30 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Jawabannya adalah 196 Newton per meter. Langkah kedua, EP sama dengan setengah dikali K dikali delta X pangkat 2 sama dengan setengah dikali 196 Newton per meter dikali 8 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Jawabannya adalah 7,84 Joule. Jadi energi potensial pegasnya sebesar 7,84 Joule. 2. Energi kinetik. Energi kinetik juga disebut energi gerak. Energi kinetik didefinisikan sebagai energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya. Semakin cepat benda bergerak, energi kinetik yang semakin besar. EK sama dengan 1/2 mv pangkat 2. Keterangan EK sama dengan energi kinetik atau Joule. M sama dengan massa atau kilo. F sama dengan kecepatan meter per sekon. Contoh 3. Sebuah moteo melaju dengan kecepatan 60 meter per sekon. Tentukan energi kinetik mobil tersebut. Jika massa motor 50 kilo, penyelesaian diketahui F sama dengan 60 meter per sekon. M sama dengan 50 kilo. Ditanya EX-nya. Langsung saja jawab EX sama dengan 1/2 meter F pangkat 2 sama dengan 1/2 50 kilo dikali 60 meter per sekon pangkat 2 sama dengan 90.000 Joule. Nah, jadi energi kinetik mobil sebesar 9.000 Joule. Penerapan energi. Beberapa penerapan energi potensial kinetik antara lain sebagai berikut. A. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Air sebagai bahan baku PLTA diperoleh dari sungai secara langsung atau air sungai ditampung dahulu bersama air hujan dengan menggunakan waduk sebelum disalurkan untuk memutar turbin. B. Timbangan. Pegas tidak akan mengeluarkan energi jika ia berdiri sendiri. Namun, ketika diletakkan benda di atas pegas pada timbangan, maka ia mengeluarkan energi potensial. C. Elektronik bergerak mengelilingi inti. Elektronik bergerak dengan mengelilingi inti memiliki kecepatan dan massa tertentu, sehingga memiliki sebuah energi kinetik. Energi kinetik ini disebut juga energi rotasi karena didapat dari benda yang berputar. Baiklah, sekian pembahasan dari kami. Apabila ada salah kata ataupun salah penyebutan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.